Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadin Muktiwibowo, NIM 18010040004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik sastra, meliputi hakikat kritik sastra, kemudian peran kritik sastra, dan dilanjut dengan fungsi dari kritik sastra. Dan yang terakhir, saya akan membahas artikel yang sudah saya buat berjudul Kritik Ekologis dalam Puisi Tempat yang Dirahasiakan, karya Ahmad Sultoni. Ya. Yang pertama adalah hakikat kritik sastra. Menurut Khazanah Kosakata Bahasa Indonesia, kritik diberi arti kecaman, tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya dan pendapat. Menurut Welk dan Warman dalam Samsudin tahun 2019 halaman 54, kritik sastra merupakan studi sastra yang berlangsung membicarakan karya sastra dengan penekanan pada penilaian. Aspek pokok kritik sastra menurut Pradopo dalam Samsudin tahun 2019 halaman 55 meliputi yang pertama adalah analisis, yang kedua interpretasi, dan yang ketiga adalah penilaian. Kemudian secara keseluruhan, kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk memberi penilaian baik buruknya kritik sastra. Kritik sastra juga harus disertai alasan dan berisi mengenai isi dan sebagai bentuk di dalam karya sastra. Kemudian peran kritik sastra. Prihatmi tahun 1997 halaman 14 mengungkapkan bahwa kritik sastra memiliki peran dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi penilaian atas karya sastra atau kekuatan dan kelemahan dari karya sastra itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan lahirnya teori sastra baru yang sesuai dengan karya sastra yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga, memberikan sumbangan atau bahan bagi penyusunan sejarah sastra. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah sebagai jembatan antara karya sastra dan pembaca. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi kritik sastra. Yang pertama adalah memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Kemudian yang kedua adalah memberikan petunjuk kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan, serta memungkinkan memberikan sumbangan pendapat bagi pengarang. Kemudian saya akan membahas artikel yang sudah saya buat berjudul Kritik Ekologis dalam Puisi Tempat yang Dirahasiakan, karya Ahmad Sultoni. Saya akan langsung masuk ke pembahasan. Sajak-sajak karya Ahmad Sultoni berjudul Tempat yang Dirahasiakan memanglah menggambarkan ekologi, yaitu hubungan antara karya sastra dengan lingkungan. Contoh pertama adalah ketika hutan-hutan tak lagi belantara, bintang-bintang di langit hilang nyala, bulan tak memandarkan keanggunan, kau pun berpikir dunia kehilangan jiwanya. Kutipan di atas menerangkan bahwa manusia terlalu serakah sehingga hutan pun sudah dibabat habis menjadi sebuah bangunan ataupun perkebunan. Hutan tak lagi rimbun, hewan kehilangan ekosistem, dan yang tersisa hanyalah kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Binatang-binatang sudah tak lagi bercahaya terang. Bintang-bintang sudah tidak bercahaya terang karena hutan belantara sudah disulap menjadi pemukiman ataupun sebuah wisata yang penuh dengan cahaya yang bisa mengalahkan sinar bintang dan sinar bulan. Kemudian yang kedua adalah pagi hari, aneka burung menyanyikan lagu kematian. Terik matahari siang telah melebihi panas pikiranmu di waktu muda. Kutipan di atas tergambar bahwa panas menyengat ketika siang hari, dikarenakan hutan dan pepohonan sudah tak lagi rimbun. Kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan menjadi penyebab meningkatnya suhu udara ketika siang hari. Para hewan kepanasan, manusia tak memperdulikan. Dalam dua sajak di atas, Ahmad Sultoni menyoroti manusia
yang terlalu sering merusak lingkungan dan ekosistem hewan, tak memperdulikan kelangsungan satwa yang terdapat di dalam hutan, dan tak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari apa yang telah dilakukan. Kesimpulan dari artikel ini adalah dalam sajak-sajak karya Ahmad Sultoni ini terdapat beberapa poin penting. Pertama, manusia memanglah memiliki sifat serakah dengan mementingkan diri sendiri atau mementingkan keuntungan pribadi dengan merusak lingkungan, ekosistem, ataupun membabat hutan tempat bernaung hewan. Kedua, manusia modern sudah lupa esensinya hidup di dunia. Mereka mementingkan dunianya sendiri, tapi tidak dengan dunianya kelak di akhirat. Sajak-sajak Ahmad Sultoni ini mengajarkan kita agar tidak merusak lingkungan. Pikirkanlah masa di akhirat kelak, sudah cukuplah bekal kita di akhirat kelak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.